Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Tentu rasa syukur yang tak terhingga kita ucapkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya dengan Irfan Hidayat Hasibuan adalah sebagai dosen manajemen sumber daya manusia, yang mana pada pertemuan perkuliahan kedua ini kita membahas tentang lingkup dan peran strategis MSDM dalam bisnis digital. Nah, setidaknya dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita memasuki pembahasan transformasi digital, setidaknya kita terlebih dahulu memahami apa sih yang dimaksud dengan MSDM. Karena ini adalah merupakan dasar ataupun pintu kita memasuki pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah berhubungan dengan bagaimana peran MSDM dalam transformasi digital tersebut. Kemudian di sini juga kita akan membedah tentang strategis MSDM dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, terakhir adalah tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika bertransformasi dari bisnis konvensional ke bisnis yang berbasis digital, terutama adalah karyawan-karyawan ataupun SDM yang kita miliki saat ini telah merasa berada dalam zona nyaman. Nah, ini adalah merupakan suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi daripada MSDM tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, tentu dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih MSDM tersebut? Ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama. MSDM itu adalah merupakan suatu proses. Apa yang diproses di sini? Proses dalam perencanaan, menganalisa, melakukan rekrutmen, memberikan pelatihan-pelatihan, mengembangkan karyawan, sampai adalah di sini bagaimana caranya mempertahankan suatu karyawan dalam suatu perusahaan. Ini fungsi ataupun pengertian daripada MSDM tersebut. Jadi mereka adalah untuk mengelola proses tadi, mulai dari perencanaan sampai bagaimana cara mempertahankan karyawan tersebut. Nah, dalam hal ini MSDM adalah suatu fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun dalam suatu perusahaan. Bahkan ini dianggap menjadi suatu yang sangat vital saat ini, karena mereka adalah sangat berperan dalam
pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, yang mana memang sumber daya manusia ini di era digital ataupun kapital ini adalah merupakan suatu perbedaan yang sangat signifikan. Barangkali di era bisnis tradisional bahwa karyawan itu adalah dianggap sebagai suatu beban dalam suatu perusahaan. Dengan gaji yang harus diberikan setiap periodenya ini adalah dianggap suatu beban dalam suatu perusahaan. Tapi berbeda di era di kapital ataupun bahkan digital ini, bahwa karyawan itu adalah dianggap suatu sebagai aset perusahaan, intangible asset. Aset yang nilainya tidak terlihat. Nah, dalam hal ini semakin baik kemampuan, skill, attitude yang dimiliki karyawan, maka nilainya pun akan semakin meningkat. Nah, sehingga dalam hal ini MSDM adalah berperan sebagai fungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Tujuannya adalah agar nilai-nilai dari tenaga kerja itu akan semakin meningkat. Nah, ini bisa kita lihat perusahaan-perusahaan yang sama dengan metode-metode pengelolaan yang berbeda. Tentu hasilnya pun sudah pasti akan berbeda. Nah, dalam hal ini, manajemen sumber daya merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam suatu organisasi, bahkan menjadi suatu yang sangat vital. Mereka tidak hanya fokus pada rekrutmen, tidak hanya fokus pada pemeliharaan karyawan, tapi juga bagaimana mencakup yang namanya pelatihan, pengembangan, bahkan manajemen kerja, serta apabila terjadi ada yang namanya suksesi dalam manajemen. Nah, dalam bisnis digital, MSDM ini tidak hanya menjadi pengelola SDM, tetapi juga menjadi agen perubahan. Mereka akan mendorong perubahan yang namanya transformasi digital dalam suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Hal ini mencakup yaitu pengembangan budaya organisasi. Tentu adalah budaya yang mendukung inovasi dan yang mendukung kolaborasi. Ini bisa kita lihat pada perusahaan-perusahaan multinasional seperti Google, Amazon. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar mengembangkan MSDM yang berbasis digital tersebut. Nah, dalam hal ini salah satu aspek yang paling penting dalam SDM tersebut adalah konteks yang berhubungan dengan digital. Apa sih digital tersebut? Yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas daripada pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki adalah suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini sistem manajemen SDM adalah kita temukan ada yang berbasis cloud, berbasis AI. Ini adalah salah satu contoh-contoh teknologi ataupun manajemen SDM yang berbasis digital tersebut. Nah, tentu dalam hal ini MSDM juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, lingkungan kerja yang beragam. Ini dari salah satu pakar yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan yang beragam itu secara etnis ataupun secara gender memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencapai kinerja keuangan dalam suatu industri. Ini bisa kita buktikan dengan keberagaman sumber daya yang dimiliki.
tentu ini akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Nah, MSDM juga harus mampu memanfaatkan analitik data untuk membuat suatu keputusan, karena memang sudah berbasis yang namanya teknologi. Jadi semua keputusan tersebut adalah diolah dengan menggunakan teknologi. Nah, sehingga perusahaan dapat lebih mengidentifikasi pola, mengidentifikasi tren, perilaku dalam suatu karyawan, serta mampu mengukur efektivitas dari satu karyawan, bahkan dalam saat pelatihan maupun pengembangan tersebut. Nah, tentu ini menjadi suatu yang sangat penting karena MSDM harus mampu mengikuti perkembangan dan tren yang namanya tadi praktis inovasi digital tersebut. Kemudian peran MSDM dalam transformasi digital ini adalah yang mana transformasi digital merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan tentu ini memerlukan keterlibatan semua aspek yang ada dalam suatu organisasi. Nah, di sini MSDM tentu sangat berperan dalam transformasi digital yang sangat penting tersebut. Karena sumber daya manusia adalah merupakan suatu aset yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan implementasi teknologi yang baru tersebut. Nah, ini bisa kita lihat beberapa peran strategi MSDM sebagai agen perubahan. Pertama adalah transformasi budaya. Nah, ini jelas sekali bahwa budaya dalam suatu perusahaan, budaya kerja, tentu sangat berbeda dengan bisnis konvensional dengan bisnis yang berbasis digital. Nah, di sini dalam hal ini MSDM berperan dalam mendefinisikan tentang nilai-nilai, value yang dimiliki suatu organisasi. Ketika suatu perusahaan yang beralih ke era digital ataupun lebih ke inovatif, XR di sini adalah orang yang merancang program pengubahan pola pikir. Jadi memang di sini harus pola pikir itu harus dirubah, mindset itu harus dirubah agar karyawan sejalan dengan visi misi perusahaan tersebut. Kemudian di sini MSDM adalah sebagai fasilitator komunikasi. Jadi mereka di sini berperan untuk mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, menjembatani antara manajemen puncak dengan karyawan-karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ini MSDM memastikan bahwa urgensi ataupun manfaat perubahan tersebut tersampaikan dengan baik, tersampaikan dengan jelas, secara transparan. Tujuannya adalah untuk menghindari ataupun meminimkan resistensi karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian peran MSDM di sini adalah sebagai pengembangan kapabilitas. Tentu dalam perubahan budaya, perubahan sistem kerja yang berbeda, ini pun sudah pasti membutuhkan kompetensi yang baru, kompetensi yang berbeda.
Nah, disinilah peran dari MSDM, bagaimana mereka mampu mengembangkan karyawan-karyawan, mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan karyawan yang dimiliki, yaitu tentu dengan menyediakan pelatihan-pelatihan, terutama ya ini adalah karyawan-karyawan yang memiliki talenta-talenta muda agar tetap kompetitif dalam menuju ataupun mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, kemudian adalah manajemen resistensi. Tentu perubahan-perubahan ini adalah akan menghadapi resistensi yang luar biasa dalam suatu organisasi. Karena apa? Karena memang beberapa karyawan-karyawan, bahkan jabatan-jabatan menengah ke atas ini mereka merasa dalam zona nyaman. Nah, ini adalah merupakan resistensi yang luar biasa. Karena dengan perubahan-perubahan tersebut, mereka khawatir tidak mampu mengikuti perubahan tersebut, sehingga kekhawatiran akan muncul terutama dalam yang namanya pengisian jabatan-jabatan. Nah, ini adalah salah satu resistensi yang sering dihadapi dalam suatu organisasi. Nah, kemudian di sini setidaknya ada beberapa yang menjadi karakteristik budaya organisasi yang inovatif. Ini bisa kita lihat, yang pertama adalah adanya toleransi terhadap kegagalan. Karena memang ketika kita memasuki budaya-budaya ataupun kerja yang baru, sistem kerja yang baru, tentu kegagalan-kegagalan itu adalah sesuatu yang sulit kita hindarkan. Nah, di sini adalah bagaimana MSDM memastikan bahwa kegagalan itu adalah dipandang suatu proses pembelajaran. Bukan sebagai proses memberikan punishment, memberikan sanksi kepada karyawan-karyawan. Karena ini adalah merupakan suatu perubahan-perubahan yang memang ini adalah perubahan-perubahan yang mana belum dikenal sebelumnya atau di masa-masa sebelumnya. Nah, kemudian adalah karakter berikutnya adalah berhubungan dengan terbukaan terhadap ide baru. Ini bisa kita lihat pada bisnis kapital ataupun tradisional, manajemen tradisional. Jarak antara pimpinan puncak dengan karyawan itu begitu jauh. Mutlak karyawan-karyawan itu adalah seperti hanya mampu menerima apa yang ditugaskan, apa yang diarahkan oleh pimpinan-pimpinan puncak tersebut. Di sini tidak diberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan ide-ide, memberikan masukan-masukan. Namun, pada saat era digital ini adalah merupakan suatu perubahan yang drastis, yang mana bahkan karyawan-karyawan diwajibkan memberikan ide-ide. Tentu adalah ide yang relevan dengan tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, ide-ide ini nanti akan ditampung, kemudian dibedah, didiskusikan, sehingga ide-ide yang baik ataupun ide-ide yang relevan ini akan dijadikan suatu keputusan yang tentu adalah keputusan tersebut tujuannya bagaimana organisasi, bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya.
Nah, tentu kemudian karena tadi ada yang keterbukaan ide tersebut di sini sehingga ada yang namanya otonomi ataupun kebebasan. Nah, di sini perusahaan memberikan ruang yang sangat terbuka kepada seluruh karyawan untuk mengeksplorasi baik itu cara kerja mereka, baik itu teknologi-teknologi yang berbasis digital, yang tujuan akhirnya adalah agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Nah, kemudian tentu di sini merupakan suatu kolaborasi lintas fungsi. Karena suatu perusahaan, suatu organisasi, ini adalah merupakan suatu komponen yang terdiri dari berbagai divisi-divisi, yang mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai goals perusahaan tersebut. Tentu setiap divisi harus sejalan dengan tujuan organisasi, sehingga di sini perlu kolaborasi yang namanya lintas fungsi setiap departemen. Karena apabila satu departemen, satu divisi tidak mampu mencapai kinerja, mencapai apa yang ditugaskan ataupun diberikan wewenang perusahaan, tentu ini akan berpengaruh terhadap divisi-divisi lain. Nah, ketika sales marketing tidak mampu mencapai targetnya, tentu ini akan berpengaruh dengan penghasilan ataupun dana masuk ke perusahaan. Ini adalah salah satu contoh. Nah, kemudian tentu yang mana budaya organisasi yang inovatif ini harus berorientasi pada masa depan. Jadi tujuannya adalah bagaimana mampu mencapai visi perusahaan, misi perusahaan di masa yang akan datang. Ini harus sejalan. Nah, apabila tidak mampu ataupun tidak sejalan dengan visi misi, maka ini bisa jadi inovasi. Inovasi ini adalah merupakan suatu inovasi yang gagal. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan pengembangan budaya organisasi. Ini setidaknya ada beberapa tahapan. Yang pertama, tentu tahapan pertama adalah komitmen dari pemimpin. Jadi memang di sini pemimpin harus komit dan menjadi suatu teladan, menjadi suatu role model. Jika pemimpin takut mengambil resiko, maka sudah pasti karyawan akan melakukan hal yang sama. Jadi di sini pemimpin perlu mengalokasikan sumber daya, baik itu waktu, anggaran. Nah, ini bahkan ini adalah sebagai eksperimen yang mana keberhasilannya tidak bisa dipastikan. Nah, kemudian berikutnya adalah menciptakan psikologi keamanan. Nah, karyawan harus merasa aman. Ketika karyawan merasa takut, ada intimidasi, sudah pasti budaya inovasi ini tidak akan berjalan dengan apa yang diinginkan. Itu sehingga di sini yang paling utama adalah bagaimana MSDM memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada karyawan-karyawan ataupun SDM yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian
adalah struktur organisasi yang fleksibel. Tentu birokrasi yang panjang itu akan memakan waktu dan proses akan lebih panjang, dan tentu yang pada akhirnya akan semakin sulit untuk membuat suatu keputusan. Nah, dalam hal ini tentu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Karena birokrasi yang berbelit-belit ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, kemudian tentu dalam hal ini memberikan sistem penghargaan, yang mana dalam sistem sebelumnya adalah penghargaan itu dilihat dari hasil akhir yang dicapai oleh karyawan. Nah, sedangkan dalam budaya inovasi ini tentu tidak, yang dilihat bukan hasil akhir daripada yang dicapai karyawan tersebut, tapi ide-ide, setiap ide yang diberikan pun di sini akan diberikan penghargaan. Apakah ide tersebut menghasilkan atau tidak, tapi setidaknya inilah cara merangsang MSDM, bagaimana caranya agar setiap karyawan selalu memberikan ide-ide, selalu memberikan cara-cara yang lebih mudah dalam melakukan ataupun melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, tentu ini merupakan suatu tantangan-tantangan yang akan dihadapi jika terjadi perubahan budaya dari konvensional ke berbasis digital. Tantangan yang pertama adalah bahwa beberapa karyawan saat ini mereka merasa pada zona nyaman. Nah, sudah pasti mereka yang berada dalam zona nyaman ini akan menolak yang namanya perubahan-perubahan. Yang pertama karena mereka tidak memiliki skillnya. Kemudian mereka khawatir ada perubahan-perubahan dalam struktur organisasi, terutama dalam jabatan-jabatan yang mereka duduki saat ini. Sehingga mereka menganggap perubahan-perubahan itu adalah merupakan suatu tantangan-tantangan. Baik itu jabatan mereka, baik itu barangkali ilmu yang mereka miliki sudah tidak bisa dimanfaatkan, sehingga bisa jadi mereka akan digantikan oleh orang-orang yang memiliki skill yang berhubungan dengan yang namanya perubahan-perubahan ataupun inovasi tersebut. Nah, kemudian tantangan berikutnya tentu adalah kurang jelasnya visi. Nah, ini bisa kita lihat di awal tadi sudah dibahas bahwa yang paling utama untuk perubahan budaya itu adalah dengan visi misi yang jelas. Ada arah yang dituju di masa yang akan datang. Nah, apabila tidak ada arah, hanya mengadopsi dari perusahaan-perusahaan yang lain, tentu ini adalah merupakan suatu yang namanya pemborosan. Karena yang namanya perubahan inovasi ini adalah tentu membutuhkan biaya, membutuhkan sumber daya, terutama dalam sumber daya finansial. Sehingga sebelum kita melakukan inovasi perubahan teknologi, yang pertama kita tentukan adalah tentu dengan visi yang jelas apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Kemudian perlu tantangan berikutnya adalah infrastruktur yang tidak memadai. Ini sering kita temukan. Bahwa barangkali dalam
beberapa kampus saya temukan ketika perkuliahan dilakukan secara online, mereka tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan perkuliahan tersebut, baik itu jaringan internet maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, ini adalah suatu tantangan, sehingga ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, maka infrastrukturnya pun harus disediakan, harus dilengkapi. Nah, demikianlah perkuliahan yang singkat ini. Sebenarnya materinya sangat banyak sekali, tapi karena keterbatasan waktu, maka materi ini pun hanya disampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.